Halo guys, kembali lagi bersama Bimbel Pabilchan. Kali ini kita akan bahas materi tentang multiverse. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Kali ini kita akan membahas multiverse-nya Marvel guys, tapi dari sisi fisikanya guys. Oke, sekarang kita akan lihat untuk film yang pertama guys. Pertama kali konsep multiverse itu justru disinggung itu jauh banget di filmnya Thor The Dark World tahun 2013. But during the alignment, everything is connected. All nine realms are passing through each other, and gravity, light, and even matter is crashing from one world to the other. Dari video ini disebutkan ada 9 dimensi guys, di mana salah satunya ada bumi, di mana kita ada, dan juga di dimensi lain itu ada Asgard. Nah, pertanyaannya, beneran ada Asgard? Ya tentu tidak ya guys, karena ini cuman fiksi. Tapi kenapa ya harus ada 9? Kita kenalan dulu dengan string theory. String theory mengatakan bahwa semua partikel terbuat dari sebuah dawai yang bergetar. Dawai? Yap, seperti yang ada di gitar kalian atau di piano kalian. String theory ini adalah salah satu kandidat terkuat dari The Theory of Everything yang berusaha menyatukan konsep gravitasi dan juga teori kuantum yang ada di fisika. Nah, sejauh ini string theory jadi kandidat yang sangat kuat untuk menjelaskan alam semesta kita, guys. Sayangnya, teori ini hanya bekerja pada dimensi ke-10. Kita hidup di mana, Pak? Kita hidup di dunia 4 dimensi. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Jadi, yang di Marvel, yang di Thor itu kan ada 9 dimensi, guys. Nah, itu berdasarkan 9 dimensi ruang yang ada di string theory. Di string theory ada 10 ya, 9 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, totalnya 10. Konsep multiverse itu menjadi lebih jelas lagi di teori Avengers Endgame guys, ya. Sekarang kita bahas Avengers Endgame tentang konsep kembali ke masa lalu. Yap, menurut string theory ada dimensi ke-10 dan misalkan kita yang hidup di 4 dimensi ini guys, misalnya nih kita bisa hidup di 5 dimensi. Kira-kira kita bisa ngapain? Ternyata kita bisa pindah ke masa lalu guys. Bahkan kalau kita naik lagi ke 6 dimensi, maka kita bisa pindah ke realitas yang berbeda. Yap, bener banget, multiverse guys. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one, not so much. Ketika Ancient One bilang mengacaukan dunia kami, berarti kalau kita pindah ke masa lalu, itu tidak akan mempengaruhi masa depan kita guys. Tetapi kita akan mempengaruhi masa depan realitas yang lain. Ada riddle terkenal namanya adalah The Grandfather Paradox. Misalkan kita kembali ke masa lalu dan kita coba bunuh kakek kita sendiri. Yang menyebabkan karena kakek kita mati, kita nggak mungkin pernah lahir. Tapi nyatanya kita ada loh, dan kitalah yang membunuh kakek kita sendiri. Kok bisa ya ini terjadi? Kita bunuh kakek kita, tapi kita nggak pernah lahir, tapi sebenarnya kita lahir dan kita yang bunuh kakek kita sendiri. Nah, jawaban dari paradoks ini adalah kita tidak membunuh kakek kita sendiri, tetapi kita membunuh kakek kita di realitas yang lain, yang mirip dengan kakek kita, tapi di realitas yang berbeda. Dan di realitas tersebut, karena kita sudah bunuh kakek kita tidak akan pernah lahir di realitas tersebut. Jadi, konsep kembali ke masa lalu masih mungkin ya guys ya, dan terus diteliti kemungkinannya. Masuk ke seri berikutnya yang terkenal itu adalah seri Loki. Sudah pernah nonton serial Loki? Long ago, there was a vast
multiversal war, countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of, well, everything. But then the all-knowing timekeepers emerged, bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline, the sacred timeline. Yap, seri ini yang pertama kali memasukkan konsep multiverse di Marvel. Yuk kita balik ke string teori, di mana ada dimensi ke-10. Dimensi ke-10 itu adalah seperti titik yang merepresentasikan semua kemungkinan cabang timeline yang ada dari semua multiverse yang ada. Isaac Newton pernah berkata, waktu itu alirannya seperti sebuah panah yang melesat lurus terus. Tetapi Albert Einstein bilang kalau waktu itu seperti aliran sungai guys. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, dan bahkan bisa membuat cabang yang menjadi ide awal dari ilustrasi cabang timeline yang ada. Einstein juga pernah bilang guys, kalau universe kita itu seperti gelembung sabun guys, dimana bisa mengembang terus-menerus dan juga bisa menciptakan gelembung-gelembung yang lebih kecil, menciptakan kemungkinan timeline yang lain. Atau bisa juga dua gelembung bersatu, bisa juga tiba-tiba hilang, lenyap seperti gelembung. Kita itu hidup di gelembung yang sangat besar yang terus-terus mengembang selama miliaran tahun, yang kita sebut sebagai sacred timeline di Marvel. Yap, saat ini kita sedang berada di dalam timeline utama dari semua multiverse yang ada. Film yang baru-baru ini guys yang sangat heboh adalah Spider-Man No Way Home. Sebelumnya sempat dibahas juga di Far From Home, sempat disinggung tentang multiverse. Dibilang bahwa Mysterio itu datang dari multiverse lain yang ternyata tidak guys. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Di Spider-Man No Way Home, itu Spider-Man bertemu dengan Spider-Man lain dari alam semesta lain. Yap, ketemu dengan Spider-Man di film sebelumnya sebelum di MCU. Kita kembali ke ilustrasi aliran sungai yang digunakan oleh Albert Einstein guys. Ilustrasi tersebut dapat menciptakan alternatif realitas yang lain. Cabang-cabang sungai itu seperti menciptakan alternatif realitas yang lain. Kok bisa ya? Apa penyebabnya? Ya kita semua. Setiap kita bergerak, setiap kita memutuskan sesuatu, setiap itulah terbentuk banyak sekali cabang realitas yang baru guys. Mungkin di alternatif realitas tersebut kita bisa menjadi seorang presiden mungkin, atau crazy rich, atau bahkan menjadi seperti buaya seperti yang di Loki guys. Bukan guys, bukan buaya yang ini, maksudnya adalah Crocodile Loki. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teori multiverse yang ada di Marvel ini memang hanya fiksi belaka guys. Tetapi hebatnya Marvel bisa mengadaptasi beberapa teori fisika yang ada. Nah, kalau kamu tanya saya apakah multiverse itu ada, ya teorinya sih masuk akal ya guys ya, tapi kan masih belum bisa dibuktikan beneran ada atau tidak. Tapi secara matematika, secara teori itu mungkin. Jadi saya yakin kan sudah siap menonton film terbaru dari Marvel, yaitu adalah Doctor Strange Multiverse of Madness.